Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pada semester genap. Uh, Mata kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang English Club ya. Ini kemampuan atau skill mahasiswa lah ya, skill tambahan. Jadi untuk English Club sendiri kita akan fokus kepada drama ya. Jadi kita akan mencoba memahami apa drama dan mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya dalam suatu penampilan. Oke. Sebelum kita masuk kepada drama itu sendiri atau pemahaman mendasar tentang drama, langkah lebih baiknya saya akan mencoba memperkenalkan sedikit tentang profil dari lulusan kita di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya. Jadi untuk lulusan kita sendiri kita punya 4 profil lulusan. Yang utama itu adalah teacher ya. Teacher itu menjadi seorang guru. Kenapa kita menjadi guru? Karena memang kampus kita itu backgroundnya adalah pendidikan. Jadi tentu saja kita diharapkan untuk menjadi seorang guru nanti lulusan kita. Tetapi dalam banyak kasus, dalam banyak informasi, tidak selalu tamatan dari STKIP itu yang menjadi guru ya. Ada juga banyak dari lulusan-lulusan kita yang tidak hanya jadi guru. Jadi itulah sebabnya dari prodi sendiri itu menambahkan 3 lagi profil tambahan seperti jurnalis. Jadi kita punya profil lulusan jurnalis. Nanti ada mata kuliah khusus jurnalisnya ya, untuk mata kuliah pilihannya ya. Jadi jurnalis itu apa? Jurnalis itu adalah suatu lulusan ya yang akan bekerja nanti di dunia media, media cetak, online, televisi, radio, kira seperti itulah ya. Itu yang akan mereka kerjakan nanti. Ada juga yang translation atau interpreter. Jadi translation itu penerjemah nanti dia. Bisa saja mereka bekerja secara individu atau juga mereka bekerja di sebuah agensi atau mereka bekerja di perusahaan. Jadi ada banyak kesempatan untuk bekerja kalau kita memang memiliki karir di bidang penerjemahan ya, dan mata kuliahnya juga sudah mendukung untuk itu ya. Dan yang terakhir itu kita punya namanya edupreneur ya. Edupreneur itu bagian dari education dan entrepreneur. Jadi edupreneur itu kita mengharapkan lulusannya itu bisa nanti melakukan usaha-usaha atau bisnis dalam bidang pendidikan. Seperti misalnya kita membuat tempat English course gitu ya. Jadi ada begitu banyak usaha yang kita bisa lakukan dalam bidang pendidikan. Misalnya membuat proyek bidang pendidikan kah, membuat CD interaktif gitu ya, membuat modul dan sebagainya. Ya. Kira-kira seperti itu lulusan dari prodi bahasa Inggris sendiri. Selanjutnya kita akan fokus juga tentang skill ya, peranan skill dalam kehidupan pribadi kita. Skill sendiri ada 2 bagian. Yang pertama adalah hard skill dan soft skill ya. Hard skill itu apa? Hard skill itu adalah personal competence ya. Personal competence itu seperti keahlian pribadi ya. Hard skill inilah yang akan bisa kita jual kepada orang yang akan membelinya. Jadi orang yang akan tertarik sama kita melalui hard skill ini. Hard skill kita kalau kita perlu di bahasa Inggris apa? Kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Inggris. Itu yang utamanya. Jadi ketika teman-teman nanti lulusan dari bahasa Inggris, tentu saja kita diharapkan harus mampu menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, ditambah kemampuan kita nanti apakah di bidang teachingnya, apakah di bidang linguistiknya atau literaturnya. Yang penting hard skill kita itu adalah skill yang bisa kita jual, apa yang dibutuhkan oleh industri ataupun institusi supaya kita bisa bekerja di sana, apa keahlian kita.
KLN ini nanti kita tunjukkan dengan nilai kita, dengan transkrip nilai kita, bisa juga dengan SKPI yang kita miliki, ya. Dengan itu, kita ataupun orang nanti bisa melihat apa kemampuan pribadi kita, apa kemampuan yang bisa kita lakukan atau terapkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kalau kita bicara soft skill itu adalah perangai, lebih kepada behavior and manner, ya. Jadi perilaku, tingkah laku, ya, etika. Jadi ketika dalam bekerja, orang tidak selalu mengandalkan yang namanya kemampuan otak, ya. Seringkali orang juga butuh yang namanya soft skill, namanya emotional question namanya. Jadi tidak selalu orang tuh harus pintar semua. Apakah ketika kita IP-nya 4 terus kita langsung bisa bekerja? Belum tentu. Oke. Apakah misalnya seorang yang hanya IP-nya 3, 3,1, 3,2, apakah dia akan susah dapat kerja? Enggak juga. Oke. Jadi yang penting itu adalah gabungan dari antara hard skill dengan soft skill. Ya, jangan kita hanya satu saja. Jangan mentang-mentang kita baik gitu, ya, ramah, tapi isi otak nggak ada, itu bermasalah juga, ya. Kita juga butuh isi otak kita, kemampuan kita harus kita tunjukkan. Tak mungkin kita baik terus, ya, tapi isi otak nggak ada, percuma juga itu. Jadi di samping kita memiliki otak yang bagus, cemerlang, perangai kita juga bagus. Itu yang terbaik yang dibutuhkan oleh orang lain dalam bekerja. Jangan sampai dia timpang, ya, otaknya pintar tapi perangainya kurang ajar. Itu tidak bisa seperti. Atau orangnya baik tapi otaknya nggak ada, itu bermasalah juga, ya. Jadi harus gabungan dari itu, antara kemampuan kita berpikir dengan kemampuan kita beretika dalam dunia kerja. Gabungan dari itu nanti maka teman-teman baru akan menjadi namanya professional employee, namanya profesional kita itu bekerja, ya. Jadi orang tuh menggunakan jasa kita, meng-hire kita, itu karena dua skill ini. Kemampuan secara pikiran kita yang dibuktikan dengan beberapa kertas dokumen seperti itu, kemampuan dengan soft skill, cara kita berbicara, cara kita berpakaian, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita merespon sesuatu, itulah yang dilihat oleh perusahaan nanti. Oke, nah itu tentang skill, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian dramanya. Apa sih tujuannya kalau kita belajar tentang drama? Nah, drama itu sendiri akan mengungkap tentang fenomena sosial, ya. Jadi seringkali drama itu dimunculkan atau ditampilkan itu karena ingin mengungkapkan suatu fenomena sosial yang sedang berlangsung di masyarakat, ya. Mungkin kalau saat sekarang agak gitu kurang, ya, tapi kalau kita melihat pada negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Amerika gitu, ya, Australia, itu mereka masih menggunakan drama ini, ya. Bahkan untuk tiket masuk menonton drama ini lebih mahal daripada nonton di bioskop, ya. Sinema itu lebih mahal dia, dan aktornya itu sendiri lebih mahal dibayar dia ketimbang yang lain, ya. Jadi penghargaan orang terhadap drama itu di luar negeri masih tinggi, ya. Sayang kalau kita di Indonesia itu agak berkurang, ya. Jadi drama itu sendiri sebenarnya itu mengungkapkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, itu yang mereka coba tampilkan dan tunjukkan kepada khalayak ramai. Dalam drama itu sendiri juga ada pesan-pesan, message. Jadi mereka tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar menampilkan apa yang ada, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Tujuannya apa? Bisa saja kemana saja. Apakah misalnya ke pemerintah, kepada masyarakat itu sendiri, kepada kelompok-kelompok yang memang ingin mereka tuju seperti itu. Jadi pesan-pesan itulah yang mereka sampaikan, dan pesan-pesan seperti itu harus dipahami melalui penampilan drama itu sendiri. Mereka tidak akan mengatakan itu secara terus terang, tidak, karena mereka menampilkan drama, kan. Jadi kita harus memahami apa yang mereka coba sampaikan melalui pesan-pesan dari cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya, drama itu sendiri nanti kita akan belajar tentang karakter.
tokoh ya. Jadi karakter itu penting ya. Bagaimana cara kita menginterpretasi ya, mencontoh gitu ya. Bagaimana menerapkan tokoh itu ya. Jadi akan diulanglah nanti bagaimana misalnya pakaiannya, cara bicaranya, kehidupannya. Tokoh itu penting dia. Kadang-kadang mencari tokoh nilai yang susah kadang-kadang ya. Jadi karakter itu penting ya. Karakter tidak bisa tidak bisa sembarang orang dia. Harus pula memiliki beberapa indikator ataupun tolak ukur untuk menentukan karakter mana yang cocok ya. Di dalam nanti drama itu kita akan mengenal nama istilah protagonis dan antagonis ya. Itu nanti kita akan lebih dalam membahasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang communication skill. Jadi dalam tujuan drama itu kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi. Dalam main drama, tentu saja kita akan menggunakan verbal dan non-verbal. Verbal itu apa? Berkomunikasi melalui alat bicara kita, ya, dengan suara kita. Dan juga dengan non-verbal communication, yaitu dengan bahasa tubuh kita. Nah, jadi ketika kita main drama, berarti kita harus menggabungkan antara bahasa yang kita sampaikan melalui alat bicara kita dan juga dengan bahasa tubuh kita. Tidak mungkin kita main drama tanpa menggunakan salah satu, tidak mungkin. Kita harus bisa menggabungkan dari dua jenis bahasa ini, ya. Dan yang paling penting dalam tujuan kita belajar drama itu adalah budaya. Nah, jadi dengan kita belajar drama, maka kita akan mengetahui budaya dari suatu bentuk karya yang akan kita tampilkan seperti itu. Budaya mereka seperti apa? Apakah kita sedang membahas kelompok masyarakat level bawah, miskin? Apakah masyarakat level menengah? Apakah kita sedang ingin menampilkan masyarakat kelas atas? Maka kita harus mampu untuk itu. Apakah kita sedang menampilkan misalnya kehidupan para pemulung kah? Kita harus bisa seperti itu ya. Atau kita menampilkan keluarga kerajaan ya, seperti itulah. Bagaimana cara mereka pakaian, tutur kata, bertindak, beretika. Inilah yang akan nanti kita akan coba bahas dalam kajian mata kuliah drama kita. Selanjutnya apa sih permasalahan kalau kita bermain drama? Nah, yang pertama itu adalah menentukan karakter. Ingat, karakter itu bisa ditentukan melalui dua hal. Yang pertama gifted ya, memang rahmat Tuhan sekali yang memilih dia bisa menjadi karakter tersebut ya. Seperti misalnya karakter Sule yang lucu seperti itu memang rahmat Tuhan sekali ya. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi ada juga karakter tuh yang bisa misalnya didapatkan melalui proses pembelajaran, ada banyak ya. Kalau kita lihat misalnya dari aktor-aktor luar negeri ya, atau misalnya dalam negeri sendiri, itu banyak dari aktor-aktor itu yang memang mereka itu sarjana dari seni ya, atau perfilman sendiri. Jadi memang mereka itu bisa membentuk karakter mereka sendiri ya. Apakah mereka menjadi protagonisnya atau antagonisnya. Jadi menemukan karakter nih yang paling sulit. Ya, inilah kelebihan sutradara ya. Tahu dia mana karakter yang pas untuk memerankan suatu adegan tersebut. Selanjutnya apa yang permasalahan juga adalah dalam main drama ini nanti kita akan bermain dalam kelompok. Inilah yang akan sering terjadi, ada ego, ada super ego nanti, atau misalnya ada permasalahan pribadi, ada permasalahan kelompok. Inilah yang sering kadang-kadang kalau tidak dilakukan secara baik ya, secara profesional, maka akan bermasalah penampilannya itu. Jadi menggabungkan beberapa orang dalam satu kelompok, dalam satu scene, inilah yang akan menjadi permasalahan ya. Jadi harus kita lakukan secara profesional. Jadi bekerja dalam drama itu harus bisa kita secara individu dan juga kelompok, dan itu dilakukan secara profesional. Karena profesional inilah yang dibayar ya. Karena semakin tinggi profesionalitas seseorang itu, semakin tinggi juga bayarannya. Selanjutnya apa permasalahan main drama sendiri?
adalah memorizing and interpreting the text in context. Jadi pemain drama itu dia biasanya menghafal ataupun menginterpretasi teks yang akan dia sampaikan atau dia mainkan dalam drama itu sendiri. Tidak ada seorang pun pemain drama itu nanti yang membawa teks ya, itu sungguh lucu sekali ya. Kecuali membaca puisi itu bisa. Tapi kalau main drama, ini kan cikal bakal pemain film ya, maka mereka harus bisa nanti untuk menghafal dialog yang akan mereka sampaikan itu. Mereka harus bisa menginterpretasi sendiri teks yang akan mereka sampaikan itu. Mereka harus paham konteksnya seperti apa. Bagaimana mereka berekspresi, bagaimana mereka cara berkomunikasi dengan dialog dengan dan ujaran yang harus mereka sampaikan di dalam penampilan mereka. Nah, inilah yang susahnya. Kadang-kadang misalnya kita mendapatkan nanti misalnya konteks sedih, apakah kita bisa menampilkan secara sedih? Nah, itu yang susahnya. Ya. Ketika kita bahagia, bagaimana konsep bahagia sendiri? Itu yang harus kita interpretasikan. Misalnya konsep misalnya orang miskin, seperti apa konsep orang miskin itu? Inilah kadang-kadang membuat kita susah dalam melakukan menginterpretasi dari teks atau konteks dari sebuah drama itu sendiri ya. Selanjutnya apa? Imitating the figure atau karakter. Ini kita mencoba meniru tokoh yang akan kita tampilkan. Ini yang susah juga ya. Kenapa? Karena itu bukan kita. Sementara kita harus menirukan atau menginterpretasikan tokoh itu kepada atau ke dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus banyak membaca, mengenali tokoh yang akan kita pahami tersebut, ya, melihat cara mereka main, melihat video mereka. Tentu seperti itu caranya. Karena untuk membuat seseorang itu masuk dia ke dalam diri kita, tidak bisa serta-merta seperti itu. Kita harus banyak usahanya. Coba teman-teman lihat misalnya dalam tokoh Habibie ya, Reza Radian ya, itu berapa banyak tokoh yang bisa dia wakili untuk penampilan yang filmnya yang bagus seperti itu. Dia belajar untuk itu. Dia mencoba memahami seseorang itu dengan baik ya. Itulah penampilan totalitas dari seorang Reza Dahardian ya, pemain film yang kita kenal. Jadi bagaimana cara imitating ya figure ya, seperti kasus film Joker juga, bagaimana cara dia yang menampilkan totalitasnya, yang Joker itu seperti apa ya. Nah, itulah dia. Bagaimana menirukan sebuah tokoh itu yang sulit sana. Kadang orang berhasil, kadang tidak ya. Selanjutnya apa? Permasalahan drama adalah performance, penampilan ya. Nih, kalau kita penampilan tuh ya, kalau kita bicara cemas, takut ya, itu susah ya, karena kalau sudah penampilan drama, maka teman-teman harus mencoba mengurangi hal seperti ini. Wajar saja kita memiliki rasa cemas ya, dan mempanggung, tapi ketika kita penampilan, kita harus profesional untuk itu. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak merasa cemas, khawatir ya. Malahan kita curiga ataupun itu tidak baik kalau kita tidak punya rasa cemas. Karena rasa cemas itulah yang membuat kita selalu waspada dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, itu karunia Tuhan yang paling berharga ya. Jadi kita tahu apa permasalahan kita bisa antisipasi hal-hal yang akan terjadi. Jadi penampilan itu nanti yang akan membuat kita susah. Apakah kita bisa menampilkan secara terbaik atau penampilan kita ya hanya biasa-biasa saja. Oke. Sekarang kita masuk kepada topik yang terakhir. Apa sih untungnya bermain drama? Apa sih untungnya bermain drama itu? Yang pertama adalah kita dapat respect the figure. Jadi kita dapat menghargai atau menghormati tokoh itu sendiri. Seringkali kalau kita menjadi pemain drama, nanti teman-teman akan merasa betapa pentingnya lah tokoh itu ya. Kita merasa menghargai gitu ya. Akan ada banyak orang menonton atau melihat betapa hebatnya kita dalam menampilkan tokoh itu sendiri. Jadi akan ada banyak penghargaan-penghargaan tokoh ya yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan kalau kita menampilkan dengan baik seperti itu.
Yang kedua apa kalau kita bisa main drama, self confidence. Lambat laun kita tidak ada satu orang pun yang ketika tampil itu dia langsung pede, tidak ada ya. Seiring dengan waktu, maka self confidence itu akan muncul. Jadi seiring kita latihan terus menerus ya, konsisten ya, kita lakukan secara profesional, maka lambat laun penampilan kita itu akan memiliki rasa percaya diri. Ya, nyaman kita dalam berbicara seperti itu ataupun penampilan. Dan juga yang ketiga adalah understanding the culture, memahami budaya. Jadi dengan adanya kita bermain drama, kita paham tentang bagaimana budaya yang akan kita tampilkan, bagaimana kita menghargai, bagaimana menghormati dari budaya itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada kalau kita bermain drama, maka kita akan menjadi orang yang talkative, orang yang rajin berbicara ya, rajin ngomong, seperti itulah kita. Manner, ini beretika. Jadi kalau orang bermain drama itu ya, tokoh-tokoh itu di samping dia komunikatif orangnya, dia sering bicara, orangnya punya beretika. Jadi kalau pemain film, pemain teater itu tidak beretika, berarti salah lah dia. Seharusnya pemain tokoh itu tahu dia etika ya, perilaku yang baik dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah kalau kita memang bagus nanti, maka teman-teman akan di-hire, job opportunities ya, akan mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Ya, bisa saja nanti pemain film, ya bisa saja bermain di mana saja ya, seperti Joe Taslim, itu hampir dia banyak sekali filmnya ya, sampai bahkan ke Hollywood ya, itu saking bagusnya dalam penampilannya. Ada begitu banyak pemain-pemain teater yang bagus-bagus itu langsung ditarik oleh sutradara untuk menjadi pemain film. Nah, jadi kalau teman bagus sini memang berkarir di sini, silakan saja tunjukkanlah kemampuannya. Mana tahu suatu saat teman-teman nanti bisa menjadi seorang pemain film yang profesional. Kira-kira seperti itu topik kita untuk hari ini. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.